kesehatan itu para manusia. Dan rencana ke depan itu saya juga membuat terapi budaya di daerah. Nanti teman-teman saya bisa libatkan dengan kepanitiaan. Terus setelah itu kami juga lagi dorong Piagam masyarakat adat di Kabupaten Bogor. Nanti kalau ada kepanitiaan apa atau sampai itu di sini kampus dulu, karena kegiatan kita tidak ada ide tapi di kabupaten ya. Karena dia ada satu kabupaten aman ini nggak ada dari kita ada ide nggak tuh selesaikan dengan waktu teman-teman di antara kuliah toh. Jadi kalau misalnya ya itu juga cepat waktu di antara satu cuma satu terus itu mungkin baik terus yang lain apa lagi yang bisa kami bantu? Ya, mungkin ini untuk yang kedua berkaitan kami juga bawa masalah berkaitan dengan masalah. Dari mana sepasar? Saya Riung, Dari mana? Riung ini. Di Taman Laut tuh bukan? Bukan, itu di Pantai Kandung dulu. Mungkin kan kenal Musukono. Musukono? Iya, itu. Oh, kemarin itu kan kita kemarin kalau sekarang nggak itu di Taman Laut Iya. itu pun dekat nggak ada. Baru baru juga kemarin. Ada pertanyaan apa yang saya jawab? Saya jawab. Oh nggak ada? Nggak ada mana? Oh Bejere. Oh baru. Oh Dr. Breman. Mengidentifikasi bagaimana perkembangan masyarakat di DKI pada tahun 1990-an sampai 2000-an dan sampai sekarang juga maksudnya dari tahun 1990-an perkembangan masyarakat. Oh ya. Kalau memang sepengetahuan saya, tahun 1990-an sampai per hari ini ya. Tapi memang ormas-ormas kemasyarakatan secara aman itu berdiri tahun 1999. Jadi perjuangan masyarakat adat itu, saya bicara dari aspek masyarakat adat ya, itu perjuangan itu jauh sebelum mengarahnya ada dari zaman penjajahan itu masyarakat adat itu sudah berjuang untuk memasarkan penjagaan adatnya dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini juga masyarakat adat masih berjuang. Pertama mempertahankan seluruh kewilayahan adatnya, di mana hampir seluruh kebijakan strategi nasional itu selalu merampas atau ruang hidup dari masyarakat adat. Salah satunya adalah di hari ini, di mana ada pengelolaan Lambung. Itu kan merampas ruang hidup dari masyarakat adat. Sudah pemukiman, ada warga, ada kebun masyarakat adat, dan semua kegiatan itu. Tapi ketika pemerintah menempatkan proyeknya itu pada lokasi daerah adat, maka masyarakat adat itu untuk masyarakat adat itu ada ketinggalan ruang hidupnya, wilayah hidupnya. Terus yang kemudian kita lihat proyek Sekolah Geothermal misalnya, itu juga masuk dalam wilayah adat, dan itu juga merampas ruang hidup masyarakat adat. Sekarang itu lagi ramai-ramai dalam geothermal. Dan sejauh perjalanan organisasi ini, konteks ini yang masih bertahan memperjuangkan hak masyarakat adat itu kita punya aman secara organisasi, karena aman beranggotakan komunitas masyarakat adat. Ya, komunitas masyarakat adat di NTT pada umumnya itu kan harus di Indonesia itu terkenal
Malaysia tidak ada terlepas itu. Jadi itu jadi tugas bersama, tidak hanya kami tetapi mahasiswa. Ini penting karena kalian itu ada perubahan. Agar perubahan kan tidak hanya berada di ruang kelas, tapi harus turun ke lapangan, turun ke komunitas, turun ke masyarakat untuk melihat sejauh mana persoalan masyarakat. Harus ada di masyarakat, terutama persoalan masyarakat itu kita berada di masyarakat dan itu. Nah, itu penting dari teman-teman itu yang belajar tentang organisasi ini untuk terus bersama dengan rakyat masyarakat itu bicara tentang persoalan masyarakat itu. Pengalaman pertama itu lagi dan hobi wilayah tanah. Itu perjuangan seperti itu di situ. Nah, kalau dari kita berangkat dari tahun 1950 sampai tahun berapa itu? 2000-an. Ya, kalau aman tadi dari 99 itu sangat konsisten memperjuangkan masyarakat adat. Aman itu organisasi yang betul memperjuangkan basis masyarakat adat itu adalah di aman itu sendiri. Dan kita juga berjuang dengan kawan-kawan jejaring lain, misalnya dari WAPI, dari Tambang, dan beberapa NGO itu juga bermitra aman dalam mengadvokasi seluruh problem atau masalah yang ada di Indonesia secara umum dan khususnya di NTT. Dan juga program-program juga misalnya payung teman-teman dari Henry, terus ini, terus ini, dan beberapa kawan-kawan KPI juga sampai per hari ini juga masih bersama dengan kita call dalam hal advokasi keluarga ya, masih konsisten lah menurut saya. Begini. Itu berarti sesuai perkembangan ini. Aktivitas dan pengalaman yang masyarakat rasakan dari tahun 1990-an sampai saat ini. Oh iya. Kalau masyarakat, kalau kita yang sering di lapangan itu yang pertama itu apa dampak dari perjuangan ini? Yang pertama dari konteks sama, kita memperjuangkan per hari ini kita sedang mendorong yang namanya rancangan undang-undang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat itu secara nasional. Tetapi di konteks yang lain, misalnya di pengurus atau keputusan ke bawah, misalnya di ND, amal secara organisasi sudah dorong namanya perda peraturan daerah yang berkaitan tentang perlindungan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Kabupaten ND. Itu perda nomor 2 tahun 2017. Dan per hari ini kita juga dorong setelah perda yang sudah ada itu tahun 2017 dan setelah ini kan perda belum ada. Aman sedang mendorong peraturan bupati, artinya penjabaran dari perda nomor 2 tahun 2017. Itu kepentingannya adalah untuk masyarakat adat di kabupaten ini. Mengapa kepada perda? Dia perlu hukum sehingga untuk meminimalisir ketika ada proyek-proyek atau investor dari luar mau berinvestasi di satu wilayah adat harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat yaitu wilayah. Sehingga kalau itu sudah datang menunjukkan kami mau berinvestasi di sini, tapi harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Dari perkembangan itulah, perkembangan perjuangan kita ini kita mendorong itu pengakuan hukum baik untuk masyarakat adat di ND di Negara sedang berjalan biasanya, terus yang kita mau dorong per hari ini untuk di Nadia belum ada. Untuk negara sedang dalam proses, terus di ND sudah ada dan
dan di beberapa kabupaten lain sudah ada perda, sudah ada laporan. Lihat dampak positif dari organisasi ketika dia mengadvokasi persoalannya, kita itu hanya mendapat pengakuan atau baik hukum dari pemerintah daerah dan kelompok masyarakat adat di apa yang lagi? Oh, karena di dalam surat ini sudah ada silabus tentang kemudian Oh, siap. Kalau ini namanya dia operator formal komunitas, dia organisasi, dia kan membantu. Komunitas itu cakupannya kecil di bawah, kejutaan. Jadi sebenarnya kalau saya ini pengurus harian daerah aliansi masyarakat adat Nusantara. Festival akan dilakukan dan nanti ke depan sudah ada STPN dan lembaga dan survei sudah selesai. Ada hormati Ibu masih di TNI. Sudah marah lagi setelah perempuan baik untuk perempuan. Jadi kalau di aman itu ada yang namanya SOMAI, Sobat Masyarakat Adat. Nah, Sobat Masyarakat Adat itu isi individu-individu yang turut bersama aman secara organisasi bicara tentang masyarakat adat, bicara tentang bagaimana perjuangan masyarakat adat. Jadi selalu bisa bersama dengan kita ya. Karena saya dapat kita mendorong SOMAI itu dan kawan-kawan ini bisa memulai dari itu. Ada kita belajar bersama di silabus materi pendidikan masyarakat, kursi pengorganisasian, sanksi pendidikan masyarakat, data sosial dan masyarakat, ragam dan bentuk masyarakat. Semangat ya, semangat. Jadi terima kasih, jangan mungkin minta waktu sekitar 2 menit. Jadi luar biasa kalau kita lihat dengan adanya apa? Semangat, lebih kencang lagi. Perempuan aman, berkeadilan secara semangat. Oke, terima kasih, silakan duduk. Sama-sama. Yang berikutnya